Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zakia dari kelas 1B Keperawatan. NPM saya 092000000095. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem kardiovaskuler. Di slide pertama yaitu ada definisi sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler atau sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH atau bagian dari homeostasis. Homeostasis di sini adalah proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam atau di luar tubuh. Ada dua jenis sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah yang merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskuler dibentuk. Sistem kardiovaskuler terdiri dari yang pertama ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah, yang ketiga ada darah, yang keempat ada paru-paru, dan yang terakhir ada organ. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi sistem kardiovaskuler jantung. Di slide selanjutnya ada definisi jantung. Jantung, bahasa Latin yaitu cor, adalah sebuah rongga. Rongga di sini yaitu organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Darah menyuplai oksigen dan nutrisi pada tubuh, juga membantu menghilangkan sisa-sisa metabolisme. Istilah kardiak berarti berhubungan dengan jantung. Dari kata Yunani, kardia untuk jantung. Jantung adalah salah satu organ manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah, terletak di rongga dada agak sebelah kiri. Di slide selanjutnya ada jantung, sistem jantung pada hewan. Pada manusia, mamalia, dan burung, jantung dibagi menjadi 4 ruas, yaitu atrium atas kanan dan kiri, dan ventrikel bawah kanan dan kiri. Pada umumnya, atrium dan ventrikel kanan disebut dengan jantung kanan, dan sisanya disebut jantung kiri. Ikan hanya memiliki 2 ruas, sebuah atrium dan sebuah ventrikel, sementara reptil memiliki 3 ruas. Pada jantung yang sehat, darah mengalir satu arah melalui pembuluh darah. Terdapat sebuah kantung pembungkus yang melindungi cairan, yaitu perikardium yang juga mengandung sedikit cairan. Dinding jantung tersusun atas 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Di slide selanjutnya ada secara internal, jantung dipisahkan oleh sebuah lapisan otot menjadi 2 belah bagian dari atas ke bawah, menjadi 2 pompa. Kedua pompa ini sejak lahir tidak pernah tersambung. Belahan ini terdiri dari rongga yang dipisahkan oleh dinding jantung. Maka dapat disimpulkan bahwa jantung terdiri dari 4 rongga, yaitu serambi kanan dan kiri, dan bilik kanan dan kiri. Serambi yaitu bagian yang juga dikenal dengan sebuah atrium. Ini merupakan bagian jantung atas yang terbagi menjadi bagian kiri dan kanan. Serambi kiri memiliki fungsi untuk menerima dan bersih dari paru-paru, sedangkan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Berbeda dari bagian lainnya, serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot, karena tugasnya hanya sebagai ruang penerima darah. Bilik. Sama halnya seperti serambi, bilik atau ventrikel mempunyai bagian dari jantung yang memiliki 2 sisi, kanan dan kiri. Namun bedanya, bilik terletak pada bagian bawah jantung. Bilik kanan memiliki fungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Satu lagi, perbedaan bilik
bilik dan serambi adalah dinding serambi jauh lebih tipis dibandingkan dinding bilik. Karena bilik harus melawan gaya gravitasi bumi untuk memompa dari bawah ke atas dan memerlukan gaya yang lebih besar untuk mensuplai peredaran darah besar, khususnya pembuluh aorta, untuk memompa ke seluruh bagian tubuh yang memiliki pembuluh darah. Tiap serambi dan bilik pada masing-masing belahan jantung dipisahkan oleh sebuah katup. Katup di antara atrium kanan dan bilik kanan disebut katup tricuspidalis atau katup berdaun tiga. Sedangkan katup yang ada di antara serambi kiri dan bilik kiri disebut katup mitralis atau katup bicuspidalis, katup berdaun tiga. Di slide selanjutnya ada cara kerja jantung. Pada saat berdenyut, setiap ruang jantung mengendur dan darah masuk ke jantung, disebut diastol. Selanjutnya, jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung, disebut sistol. Kedua serambi berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan, dan kedua bilik juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Darah yang sudah mengandung sedikit oksigen dan mengandung banyak karbon dioksida atau darah kotor dari seluruh tubuh mengalir melalui dua vena berbesar atau vena cava menuju ke dalam atrium kanan. Setelah atrium kanan terisi darah, ia akan mendorong darah ke dalam ventrikel kanan dan melalui katup tricuspidalis. Darah dari ventrikel kanan akan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil, yaitu pembuluh kapiler, yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen, melepaskan karbon dioksida, dan selanjutnya dialirkan kembali ke jantung. Darah yang kaya akan oksigen mengalir di dalam vena pulmonalis menuju ke atrium sinistra. Peredaran darah di antara bagian kanan jantung, paru-paru, dan atrium kiri disebut sirkulasi pulmoner karena darah dialirkan ke paru-paru. Darah dalam atrium sinistra akan didorong menuju ventrikel sinistra melalui katup bicuspidalis atau mitral, yang selanjutnya akan memompa darah bersih ini melewati katup aorta, masuk ke dalam aorta atau arteri terbesar dalam tubuh. Darah kaya oksigen ini disirkulasikan ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan sebagainya. Itu saja yang saya dapat sampaikan tentang sistem kardiovaskuler, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.